Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Beza Rosalia dengan NIM A1D118050, ruang 1 semester 4. Mahasiswa PGSD FKIP Universitas Jambi. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Perspektif Global tentang perkembangan iptek bagi berbagai kehidupan. Saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dengan menggunakan PowerPoint. Perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang demikian pesatnya telah membawa kemajuan yang luar biasa bagi umat manusia. Nah, selanjutnya dampak positif dan dampak negatif perkembangan iptek bagi berbagai kehidupan. Yang pertama yaitu di bidang informasi dan komunikasi telah terjadi kemajuan yang sangat pesat. Dari kemajuan dapat kita rasakan dampak positifnya, yaitu yang pertama, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Nah, yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Nah, yang ketiga, kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya, di samping keuntungan-keuntungan atau dampak positifnya, ternyata kemajuan-kemajuan teknologi tersebut dimanfaatkan juga untuk hal-hal negatif, yaitu yang pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris atau kompas. Nah, yang kedua, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang dapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan yang tertentu. Nah, yang ketiga, kecemasan teknologi. Kedua, di bidang ekonomi dan industri, yaitu dalam bidang ekonomi teknologi berkembang sangat pesat. Dari kemajuan teknologi dapat kita rasakan manfaat positifnya, antara lain pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Nah, selanjutnya ada pula dampak negatifnya, antara lain terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, yang selanjutnya sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental. Nah, selanjutnya di bidang sosial dan budaya. Dampak positifnya yaitu perbedaan kepribadian pria dan wanita. Banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin, baik dalam dunia pemerintahan maupun dalam dunia bisnis. Meningkatnya rasa percaya diri, kemajuan ekonomi di negara-negara Asia melahirkan fenomena yang menarik. Selanjutnya, tekanan, kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan bekerja keras. Nah, di bidang sosial dan budaya ini ada dampak negatifnya juga. Yang pertama yaitu kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan tolong-menolong. Keempat, bidang pendidikan. Dampak positif dari bidang pendidikan ini munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Selanjutnya, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan just post internet dan lain-lainnya. Nah, dalam bidang pendidikan ini juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes intelijensi seperti tes relevan. Nah, selanjutnya penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi tetapi mempunyai moral yang rendah. Nah, yang terakhir ada bidang politik. Dampak yang dapat ditimbulkan dari bidang politik ini, timbulnya kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan informasi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas rendah, kelas menengah baru. Selanjutnya, proses regenerasi kepemimpinan.
Sudah barang tentu peralihan generasi kepemimpinan ini akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan. Nah, di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya